Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang menyerahkan putra-Mu yang tunggal untuk menderita dan mati di kayu salib di Golgota. Hadirlah Engkau dalam ibadah kami ini. Berkati dan ajarlah kami untuk setia mengikut dan memikul serta menyangkal diri. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengingat dan menggenapi janji-Mu untuk menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kunyanyikan kasih setia-Mu Tuhan selama-lamanya. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Kita nyanyikan 2 kali, pada nyanyian kedua kita bangkit berdiri. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
Engkau adalah Allah yang maha suci dan maha kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami supaya hanya kepadamu-lah kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, bait 1, 2, dan 4. Pada bait keempat kita bangkit berdiri. Anugerah
marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam dunia maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kekekalan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 132 bait 1 dan 2. Menceritakan kemuliaan Allah. Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada derita, juga kata-kata, namun damai-Nya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasa-Nya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua, terlebih anggota Jemaat Kuria yang mengikuti ibadah dari rumah. Kita layak mengucap syukur
karena Tuhan masih memberi kesehatan dan kesempatan untuk kita untuk bersekutu di hari Minggu ini. Kesempatan ini kita akan mendengarkan untuk warta jemaat kita, penegasan warta yang akan kita laksanakan dan yang sudah dilaksanakan di tengah-tengah jemaat kita. Yang pertama, kami tetap menghimbau untuk kita semua. Walaupun sekarang kondisinya udah endemi, tapi diminta kepada kita semuanya, terlebih yang melakukan aktivitas di luar rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat, ya. Ya, kita mengikuti 5M agar kita terhindar dari COVID atau virus sekarang ini, agar kita tetap bisa menjalankan ibadah kita, begitu juga dengan aktivitas kita. Kami mohon sekali lagi tetap menjaga dan mengikuti protokol kesehatan. Berikutnya berita duka. Doma Marujunggoluh inang simatuani Bapak Robin Haryanto Sipayung, hari Sabtu 12 Maret 2022, i Tarutung, mulak do keluarga ai hu Tarutung, ase tonggo kita tene, sedia pe i perdalanan boy horas-horas hajang hagadup, program rencana ni sedia i huta mardalan i bagas nadiar. Nama ngihut sihol ipamasado pamasumasuan marhajabuan hubani nyombah ni kuriaon aima hubani Tria Hartanti Boru Sinaga pakon tunangan ni Rei Haposan Saputra Gultom bani hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 Yanan HKBP Parsauran Resort Jubilate Riau ase tonggok kita homa ase aganupan mardalan ibagas nadiar. Nama ngihut partongguan pangapohon ibain partongguan pangapohon ni kuriondo hubani keluarga na perlobe tinading ni Bapak Opsinur Simarmata nahinan hari Selasa tanggal 10 Maret 2022 jam 19 WIB via Zoom meeting. Kita harapkan semua jemaat bisa hadir mengikuti pangapohon ini. Kedua, kepada keluarga Situa Zulkifli Simarmata hari Minggu 20 Maret 2022 jam 19 WIB via Zoom meeting. Ini juga kita harapkan semua anggota jemaat bisa mengikutinya. Pertongguan rumah tangga. Ibu kahitama pertongguan rumah tangga di tengah-tengah jemaat kita GKP Cililitan pada tahun 2022 ini untuk hari Kamis 17 Maret 2022 yang mengikuti pertongguan sektor 1, 3, dan 5 dimulai jam 19 WIB via sarana Zoom meeting. Jadi diminta kepada sektor 1, 3, dan 5 mengikuti pertongguan atau ibadah rumah tangga hari Kamis dimulai jam 19 WIB via Zoom meeting yang melayani sudah ada di warta jemaat. Pada hari Jumat mengadakan pertongguan rumah tangga sektor 2, 4, 6 dimulai jam 19 WIB sarana Zoom meeting. Kami minta kepada ketua-ketua sektor agar berkoordinasi untuk melayani pertongguan kita hari Jumat. Yang berikut dari seksi sekolah minggu akan diadakan 2 khusus untuk anak-anak kita sekolah anggota jemaat di jemaat ini dan 1 resort GKP Cililitan, yaitu kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Pada hari Minggu 13 Maret 2022 dimulai jam 14.30 melalui Zoom meeting yang membawakan acara atau yang berkhotbah Pendeta Juniaman Saragih dan Pendeta Yeni Sepliani Boru Purba. Kami mohon kepada orang tua, begitu juga dengan pukul sekolah minggu, agar menghimbau dan bisa hadir didampingi orang tua ya. Nanti jam 14.30 dimulai melalui Zoom meeting, nanti akan dibagikan linknya. Agar sama-sama kita mendoakan, agar semua apa yang diharapkan kita orang tua, begitu juga dengan yang citakan anak-anak kita, bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya seksi nama poso. Diminta kepada pemuda-pemudi yang beribadah di jemaat kita GKP Cililitan agar segera mendaftarkan diri
sebagai anggota Jemaat Kapacilitan melalui Sekretaris Nama Posok. Nomor teleponnya ada di Warta. Yang berikut Seksi Inang. Siholdo Ibaen PA Seksi Inang pada hari Rabu 16 Maret 2022 dimulai jam 17 WIB melalui sarana via Zoom meeting. Tempat khotbah Inang Penginjil Lertina Boru Saragi, acara Inang Devita Boru Purba, Dua Sapat, Situa Teti Boru Sinaga. Kami juga mengharapkan semua anggota Inang bisa mengikuti PA ini. Karena kita yakin dan percaya kita makin sering dengar-dengar firman Tuhan, dalam kondisi-kondisi sekarang ini kita akan dikuatkan. Dan bersekutu itu sungguh baik, terlebih ibu-ibu atau inang di jemaat kita ini ya. Kami harapkan kehadirannya karena ini melalui Zoom meeting, tidak terlalu merepotkan lah datang suatu tempat, hanya buka handphone, kita bisa hadir dan bisa bersama-sama saling mengetahui sama dengan yang lain. Yang berikut dari Pokja Parjumatanganan. Pokja Parjumatanganan atau PPT mengundang seluruh situa yang ada di sektor 1, 2, dan 3 beserta ketua-ketua sektor pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 selesai ibadah di gereja kita. Diadakan di lantai 2 di Kapacilitan dengan agenda Jumatanganan di masing-masing sektor, sosialisasi form perkunjungan kepada keluarga, dan mendata keanggotaan di setiap sektor. Jadi kami harapkan kepada semua majelis atau sintua khususnya yang berada di sektor 1, 2, dan 3 beserta ketua sektornya menghadiri acara yang diadakan oleh Parjumatanganan, agar apa yang sudah kita rencanakan, apa kita programkan untuk untuk menise jemaat kita itu bisa berjalan dengan baik. Karena perlu nanti koordinasi dengan pengurus Pokja, PPT, Sintua, dan ketua-ketua sektor. Agar itu berjalan dengan baik, kita sama-sama berdoa, biar semuanya bisa menjadi sukacita di tengah-tengah jemaat kita. Yang berikut, Sinode Resort. Di tengah-tengah jemaat kita Resort Cililitan, hari Sabtu ini tanggal 19 Maret, dimulai jam 9 pagi, diadakan Sinode Resort, Resort Kapacilitan, tempat di Gereja Kapacilitan di lantai 2 di tempat ini. Kita mengundang kehadiran di gereja ini PHMJ Saresort Kapacilitan. Begitu juga dengan pengurus-pengurus resort dan pengurus-pengurus seksi tingkat resort. Kalau yang lain majelis, kita harap bisa hadir melalui Zoom meeting mengikutinya. Kami mengundang juga selama nanti ada kita Sinode Resort kepada para majelis bisa mengikuti, nanti bisa juga memberikan masukan agar bisa apa yang kita programkan di resort kita ini bisa berjalan dengan baik. Demikian yang bisa kita perdengarkan untuk warta di jemaat kita, Jemaat Kapacilitan yang sudah kita laksanakan, begitu juga yang akan dilaksanakan di dalam minggu ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami puji, kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami sungguh layak mengucapkan syukur dan terima kasih kehadapan-Mu yang Maha Agung. Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami, begitu juga dengan kesehatan kepada kami. Bisa pada hari ini Tuhan, hari Minggu ini, kami bisa berkumpul di gereja kami ini untuk melakukan ibadah kami. Begitu juga dengan saudara-saudara kami Tuhan, yang mengikuti ibadah dari rumah. Ini hanya karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan kepada kami semuanya. Tuhan, di dalam minggu-minggu ini pun Tuhan, banyak hal-hal yang kami jalani dalam perjalanan hidup kami. Rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi, suka dan duka. Banyak hal-hal Tuhan yang kami bisa lalui.
Itu semua karena perlindungan Tuhan dan tuntunan Tuhan agar kami bisa melakukannya dengan baik semuanya. Tuhan Allah Bapa kami, begitu juga Tuhan perjalanan hidup kami yang akan datang. Kami tidak tahu Bapa apa yang akan terjadi, tapi kami yakin dan percaya dengan iman kami. Kalau kami bersama dengan Tuhan, kondisi apapun itu bisa kami lalui dengan baik, dengan sukacita, walaupun kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Karena kami dengan pengharapan iman bersama Tuhan, damai sejahtera selalu ada dengan kami. Tuhan Allah Bapa kami juga Tuhan berdoa atas semua apa yang terjadi, yang telah sudah terjadi tengah-tengah jemaat kami ini bisa berjalan dengan baik. Itu pun hanya kasih karunia Tuhan. Tuhan, di siang hari ini juga kami menyampaikan doa permohonan kami kepada Tuhan dari tempat yang kudus ini. Kami dan memaafkan, Tuhan selalu bersama kami. Melalui Tuhan ibadah kami di siang hari ini, kami sudah menyanyikan lagu-lagu pujian, itu menandakan sukacita kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lansia, begitu juga dengan Inang Naomi dan anak-anak kami Tuhan yang tading metek. Kami hanya menyerahkan ke hadapan Tuhan. Orang tua kami ini Tuhan di masa tuanya, biarlah mereka tetap bersukacita, biarlah Tuhan mereka tetap bisa memberikan nasihat, walaupun kondisi mereka tua Tuhan, tapi yakin dan percaya kalau mereka bersama dengan Tuhan selalu ada sukacita di perjalanan hidup mereka. Begitu juga dengan Inang Naomi, walaupun mereka Tuhan kesendirian di tengah-tengah rumah tangga mereka, Tuhan menjalani rumah tangga mereka. Kami yakin dan percaya karena Tuhan mampu semua memberikan dan bantuan kepada orang yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan kepada anak-anak kami yang tading metek, kami yakin dan percaya Tuhan mencukupkan semua apa kebutuhan mereka, agar mereka bisa bertumbuh Tuhan, bisa sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Bapa untuk semua kondisi anggota jemaat-Mu GKP Cililitan khususnya, yang mana Tuhan di dalam 2 tahun ini mengalami kondisi yang kurang baik karena COVID ini Tuhan. Itu berimbas kepada semua kehidupan sendi-sendi kehidupan kami Tuhan, melalui ekonomi pekerjaan kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini kami masih bisa hidup dengan sukacita. Kami memohon Tuhan, Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu membantu kami. Tuntun kami Tuhan agar semua langkah hidup kami hanya bersandar kepada kekuatan Tuhan, agar apapun Tuhan yang kami mulai lakukan, apapun kami rencanakan melalui pekerjaan kami, kiranya Tuhan bantu agar itu menjadi sukacita dengan kondisi perjalanan hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan kepada seluruh anggota jemaat kami Tuhan yang di mana minggu-minggu ini Tuhan mengalami pertambahan umur melalui ulang tahun. Kami bersyukur Tuhan mesti memberikan panjang umur kepada kami. Kami juga mengharapkan Tuhan selalu memberikan sukacita di perpanjangan, di pertambahan umur kepada kami. Terlebih di semua anggota jemaat kami Tuhan yang ada di jemaat Cililitan ini yang merayakan ulang tahun mereka Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada perjalanan hidup mereka. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Bapa untuk semua kegiatan dan program yang sudah kami tetapkan di jemaat kami GKP Cililitan. Semua seksi-seksi kategorial, begitu juga dengan Pokja. Apapun Tuhan yang kami rencanakan itulah rencana yang baik untuk kami Tuhan. Dan kami juga mengharapkan itu menjadi rencana yang baik dan mulia di hadapan Tuhan. Dan tuntun bantu kami Tuhan, seia sekata kami semua Tuhan, agar semua itu berjalan dengan baik, sukacita untuk semua jemaat Tuhan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Bapa untuk semua para pelayan-pelayan Tuhan, khususnya di tengah-tengah jemaat kami GKP Cililitan, para majelis, ketua sektor, dan ketua-ketua seksi. Kiranya apapun Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami tugas masing-masing, agar kami tetap setia melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat kami, agar jemaat kami Tuhan merasa tersentuh, apa yang kami lakukan itu menjadi sukacita untuk kami semua dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk semua para pendeta kami yang ada di GKPS, di Resort Cililitan, dan terlebih Tuhan yang melayani di jemaat kami GKP Cililitan. Berikan kepada mereka Tuhan selalu pelayan yang setia, mampukan mereka Tuhan menjadi penabur-penabur yang baik,
penabur-penabur firman Tuhan yang baik Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Karena kami merasakan Tuhan, kami juga mengharapkan atas firman Tuhan itu adalah menjadi pelita di perjalanan hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak kami, pemuda-pemudi dan anak-anak sekolah Tuhan, mulai dari tingkat yang terendah sampai tingkat tertinggi. Biarlah mereka Tuhan mampu melakukan studi mereka Tuhan dengan baik, agar mereka bisa menyelesaikannya dengan baik menjadi sukacita untuk kami semua. Begitu juga Tuhan untuk para pemuda-pemudi kami yang sudah tamat dari sekolah Tuhan, sesuai dengan talenta ilmu yang mereka miliki. Kiranya Tuhan tuntun mereka dan ajarin mereka Tuhan, dan mereka berikan kesabaran agar mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan talenta ilmu yang mereka miliki, agar suatu ketika Tuhan mereka bersukacita di dalam melakukan pekerjaan mereka. Begitu juga Tuhan kepada anak-anak kami, pemuda-pemudi kami di jemaat kami Kopas Cililitan ini yang belum mendapatkan jodoh. Kiranya Tuhan berikan jodoh yang sepadan, sesuai dengan sukacita bagi Tuhan, dan saling mencintai mereka kan, dan menjadi sukacita untuk kami semua, terlebih Tuhan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Bapa untuk semua anggota jemaat kami ini Tuhan yang telah memberikan sukacita melalui Bagal Nihur Siluah. Pada hari Minggu kemarin Tuhan kami sudah melaksanakan pesta seksi inang, dan kami sudah mengumpulkan dana Bapa untuk kebutuhan kami di jemaat ini. Apa Tuhan yang kami janjikan, apa Tuhan yang sudah kami tuliskan, kiranya berikanlah kami Tuhan berkat-berkat Tuhan, agar apa yang sudah kami janjikan bisa kami tepati Tuhan, dan bisa menjadi berjalan semua program untuk menunjang sarana di jemaat kami ke Kopas Cililitan. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Tuhan kepada saudara kami yang ada di jemaat ini Tuhan yang mengalami duka, yang mana Bapa keluarga Situa Des Besaron Sumbayak, yang pada saat ini Tuhan mereka pulang ke kampung karena ada saudara yang meninggal Tuhan. Atau dalam berduka ini kami yakin dan percaya Tuhanlah yang memberikan penghiburan kepada semua keluarga ini, dan melancarkan semua perjalanan mereka pulang Tuhan, agar mereka bisa mengikuti semua acara-acara yang diadakan di kampung Bapa. Tuhan Allah kami juga berdoa Tuhan untuk pada siang hari ini kepada saudara-saudara kami Tuhan, anggota jemaat yang pada saat ini masih dalam kondisi kurang sehat atau isoman Bapa karena COVID-19. Inang Ulandari Girsang, Stephen Berwin Aritonang, Hendra Purba, Inang Dian Andayani Purba, Inang Ana Sipayung, Bapak Juliani Si Marmata. Bapak, mereka ini semua sekarang dalam pemulihan isoman di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan mampu melalui sarana makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Mampukanlah Tuhan untuk penyembuh, menghilangkan penyakit-penyakit dari tubuh mereka, agar di waktu akan datang Tuhan bisa kami berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah kami juga berdoa Bapak untuk saudara kami yang saat ini mengadakan rawat jalan pemulihan atau dirawat di rumah sakit. Bapak Situa Osen Sidauruk, Bapak Saud Sitompul, Inang Situa Merina Saragi, Inang Lesmina Boru Purba, Bapak Situa Jahman Sijabat, Inang orang tua ni Santiana Boru Sipayung, Bapak Peber Simarmata, Inang Situa Abina Boru Simarmata, Bapak Situa Wanto Purba, Bapak Tuahman Pasaribu, Inang Situa Lesmariani Purba, Inang Rospiani Saragi, Inang Situa Merina Saragi, Bapak Situa Doloksen Sitopu, Inang Situa Salimah Purba. Manapun Tuhan belum ada kami sebutkan nama saudara kami yang kondisi sekarang ini dalam pemulihan atau di rumah sakit, Tuhan tahu itu. Bapa, kepada saudara kami terkasih kami ini Tuhan, yang mereka mengalami penyakit Tuhan, yang dirawat di rumah, begitu juga di rumah sakit. Kami hanya serahkan kepada bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mampu. Tuhan adalah tabib di atas tabib, melalui sarana medis, melalui obat-obatan, dan melalui makanan yang mereka makan Tuhan. Tuhan mampukanlah itu Bapa, menjadi penyembuh, menghilangkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh mereka, agar mereka Tuhan bisa bersukacita dan bersyukur melihat kemuliaan Tuhan, walaupun mereka dalam kondisi sakit, tapi mereka tetap selalu teguhkan iman percaya mereka. Badan mereka Tuhan bisa lemah,
Tapi kami mohon, biarlah iman mereka tetap teguh, kuat, hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi-kondisi kami pada saat ini, terlebih negara kami Tuhan, negara Indonesia ini. Kami serahkan semuanya Bapa, semua pejabat-pejabat dan pemerintahan, biar berjalan semua dengan baik. Biarlah mereka tuntun Tuhan melalui hikmat dan bijak-Mu Tuhan, agar mereka bisa menjalankan semua itu dan dengan tujuan agar semua kami Tuhan sebagai bangsa dan rakyat menjadi damai sejahtera. Terlebih Bapak Presiden kami, berikan dia kekuatan, kesehatan dan kemampuan dan hikmat hanya dari-Mu Bapa, agar dia Tuhan dimampukan menjadi penerang, menjadi membawa kesenangan dan membawa damai di tengah-tengah Indonesia ini. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan mau, kalau Tuhan ikut, pasti itu bisa terjadi. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan yang berada di Ukraina Tuhan, yang pada saat ini dalam kondisi kurang nyaman karena ada peperangan di sana Tuhan melalui Rusia. Kami hanya memohon Tuhan melalui Roh Kudus-Mu yang kuat, mampukanlah mereka Tuhan biar mereka bisa menerima dengan satu sama lain. Hanya melalui Roh Kudus dan pertolongan-Mu Tuhan, mampukan mereka Tuhan saling berdamai, karena berdamai itu adalah hal yang baik yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mengizinkan peperangan, Tuhan tidak mengizinkan pertengkaran, karena Tuhan Maha Damai dan Kasih. Melalui Roh Kudus-Mu kepada para pemimpin Tuhan yang ada di Ukraina, begitu juga dengan di Rusia, biarlah mereka bisa berdamai hanya dari damai dari Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini juga sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kami, Pendeta Juniaman Tawar Saragi. Urapi pendeta kami ini Tuhan, agar apapun yang diucapkannya Tuhan melalui mulutnya, biarlah itu menjadi benih-benih firman, bisa tumbuh dan bisa kami renungkan, bisa kami laksanakan dan perjalanan hidup kami. Terpujilah Bapa, inilah hanya doa permohonan kami ini di siang hari ini, yang kurang sempurna ini, Tuhan sempurnakanlah ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 71, bait 1, 2, dan 3. Kita berdoa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini menjelang siang diambil dari kitab Kejadian pasal 15, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Sada Musa 15 ayat sada deskubani onom. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian firman Tuhan. Shalom. Kepada yang ada di rumah, selamat hari Minggu, shalom, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memasuki penjelasan nats kita hari ini, pagi ini, tadi pas mau prosesi, Ijai Hanami, Pakon Wapeng, Pakon Siparagenda, saya memandang dari sana ke depan ini. Apa yang kurang di gerejaku ini ya? Gitu. Kayaknya ada yang enggak pas. Apa yang kurangnya? Ternyata pikir-pikir ya Jaigi, Pak Wapeng. Oh iya ya, bunganya kurang banyak. Makanya dari tadi dari sana, ada apa ini, Mak? Sona dong nama aku mana ini? Ternyata iya bunganya masih asli don. Nah, kurang banyak Inang ketua. Harusnya di sini ada, jadi ini nggak nampak. Ini apa ini? Makanya KGI, apa yang kurang di gerejaku ini? Nah kan, bunga ternyata. Ya, jadi mari minggu depan bunga harus rame ini. Opak seksi, opak minggu, adong maai. Karena bunga juga mengingatkan kita tentang apa? Tentang hidup kita. Bahwa kita juga akan seperti bunga. Tapi biarlah ketika masuk kita gereja Ugie, kita disegarkan dengan pandangan bunga. Waduh, enak sekali. Ternyata ada kurang ketua wanita. Aku serahkan ini sama ketua wanita lah. Iya, ternyata yang hilang itu, tidak sabungani. Sementara banyak bunga sekarang yang datang. Iya, hanya pembuka diskusi hal ini memang agak ganjali bagas suruhku. Nah kurang ini. Bunga. Ya. Marah bunga Iba ai, bilang atari dugi sono tapi minggu depan tong longong sonon kan? Iya. Bapak Inang, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita baca nats kita ini mulai dari ayat 12. Kita mulai dari ayat 12, kita bisa melihat bagaimana Allah ingin memberkati Abram. Memberkati Abram begitu luar biasa. Ingin menjadikan Abram itu menjadi crazy rich dalam segala hal. Jadi bukan seperti crazy rich di kita ya, enggak. Begitu luar biasanya janji Allah pada pasal 12 ingin membuat Abram itu
mengalami seperti orang Batak inginkan, toluha, hagabeon, hamoraon, hasangapon. Dan itu bisa dia lihat dalam ayat pasal 12 bahwa Allah berjanji ingin memberikan hagabeon kepada Abram. Dengan falsafah Batak yang mengatakan obun nasumiris, bintang nasumiris, obun nasumorok, anak periris, boru petorok. Itu janji Tuhan kepada Abram mau marhagabean. Kepada Abram juga dijanjikan Allah tentang apa? Hamoraon. Dengan memberikan bahkan tanah baga-baga. Walaupun dia meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan harta di sana juga. Tapi dia mau meninggalkan itu berjalan dengan iman untuk lebih melihat ada berkat Tuhan yang luar biasa. Di balik semua apa yang dijanjikan Tuhan. Hagabeon, Hamoraon, dan Allah berjanji di pasal 12 bahwa Abram akan memiliki yang namanya Hasangapon. Akan disebut, dan sampai sekarang kita tahu Abram adalah bapa segala bangsa. Itulah Hagabeon, Hamoraon, Hasangapon yang dijanjikan Tuhan kepada Abram. Ternyata Bapak Inang, ternyata hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, sepertinya tidak ada realisasi. Tarpai mai-maiya. Janji Tuhan itu terjadi pada umurnya 75 tahun. Ternyata setelah umurnya 85 tahun, nol. Enggak ada apa-apa. Saya kira sebagai manusia biasa kita akan berkata, ada apa ini? Sehingga Abram mulai takut. Abram mulai khawatir. Abram mulai galau. Halania hamba tua mah, enggak mungkin lagi lah, mustahil, aku udah tua. Istriku sudah tua. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak galau Bapak Inang? Siapa yang tidak sangsi dan ragu akan janji Tuhan kepada dia 10 tahun yang lalu ketika umur 75 tahun. 10 tahun dia menanti. Ternyata dalam bahasa Simalungun sepertinya dia seperti popor. Enggak punya keturunan lagi, itu pandangan dia sebagai manusia. Ketakutannya mulai muncul. Keraguannya mulai muncul, dia mulai gelisah. Saya kira banyak orang tua juga, bahkan kita yang pasangan-pasangan muda sekarang mengalami hal yang sama. Hanamihinan 2 tahun 2 mahon. Itu aja sudah buat gelisah. Itu aja sudah buat ragu. Itu aja sudah kita membuat sepertinya enggak pede lagi. Pesta pe marayo, kumpulan keluarga pe marayo, huja pe marayo, halane tiko-tiko sukun, A3P, ayah, aduh, A3P, terus A3P. Makanya ongga sonai dong mangamuk, sada parinangon, jadi mama tua, mama umur 70 tahun, opungon, manukut to, ngasal jumpa si dia, A3P nang, bari sadapan orang, jumpa si dia bani, namate, balas dendami nangon, pung. A3P nih. Artinya kan bahasa-bahasa pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang itu manusiawi. Itu sering dipertanyakan kepada kita yang membuat kita semakin sangsi, semakin ragu dalam penantian-penantian. Karena memang falsafah kita anak kokido hamoraon diau. Dan banyak juga kesalahan di antara kita juga bagi orang Batak. Ketika adong nasonon, banyak juga mertua-mertua yang mengatakan sirangko naing. Banyak juga yang mengatakan lang perumahan lang tongo naing. Begitu hebatnya kita melihat situasi seperti itu sebagai sebuah hal yang tidak baik. Begitu luar biasanya pandangan kita untuk langsung mendiskreditkan orang, bahkan menghukum orang. Lang tongo naing sirangkon maai, buat maboru nalegan. Apakah dengan itu jalan keluar untuk semuanya itu? Seperti Abram pernah mengatakan itu kepada Allah. Supaya dia diperkenankan untuk mengambil hambanya. Langai jalan keluar Bapak Inang. Artinya secara manusiawi, sangsi, ragu dan takut ketika sudah 10 tahun menanti, itu adalah manusiawi.
Bukan hanya itu ketakutan Abram. Ketakutan Abram juga di pasal 14 dia takut kepada apa? Kepada Raja Kedorlaomer yang dia kalahkan ketika itu. Dia takut kepada Raja lahu balas dendam Hubani karena memang dia tidak punya kekuatan dan dia yakin kemenangannya atas Raja Kedorlaomer itu adalah karena kuasa Tuhan. Jadi ada 3 ketakutan Abram. Yang pertama, takut kepada Raja Kedorlaomer yang dia kalahkan ketika itu di pasal 14. Takut dia akan balas dendam dan menghancurkan Abram dan keturunannya. Yang kedua, takut karena apa? Dia akan habis nanti tidak punya keturunan. Popor ini bahasa Simalungun. Dan yang ketiga, ketakutannya yang ketiga adalah siapa nanti yang pewaris? Siapa menjadi pewaris? Jangan-jangan nanti menjadi Eliezer hambaku itu pewaris. Itulah ketakutan Abram, itulah kegelisahan Abram, bahkan juga kegelisahan kita hari ini. Bahkan kegelisahan mungkin ada orang-orang di sana yang merindukan kehadiran seperti yang dirindukan oleh Abram. Tapi bagaimana tindakan kita? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita buat Bapak Inang? Ketika kita disuruh menanti dan menanti. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ada hati yang galau, ketika ada hati yang takut, ketika ada hati yang sangsi seperti Abram, di sanalah Tuhan hadir. Berfirman kepada Abram dengan berkata, jangan takut. Ini adalah kata pertama, jangan takut dalam Alkitab kita. Kata pertama. Jangan takut. Ulang mabiar, upahmu besar. Tuhanlah yang menjadi perisai di tengah-tengah ketakutan kita. Artinya apa Bapak Inang? Dalam ketakutan kita, kegelisahan kita, keraguan kita, oleh karena apapun dalam hidup ini, ternyata Tuhan hadir, datang untuk meneguhkan janjinya kepada kita. Ternyata Tuhan datang untuk meneguhkan hati kita, untuk meneguhkan pengharapan kita, untuk meneguhkan bahkan jaminan keamanan kita. Ada loh jaminan pengamananmu. Karena Tuhan adalah menjadi perisai bagi kita. Perisai itu adalah alat untuk menahan serangan. Alat pertahanan. Itulah yang harus kita pakai di saat-saat kita takut dalam menjalani hidup. Di saat kita memang banyak kekhawatiran yang kita alami dalam hidup ini. Artinya janji Tuhan kepada Abram, bukan langjabulunmu jadi pewarismu, tapi anakmu sendiri. Yang menjadi pewaris bagimu bukan seperti apa yang kamu pikirkan Abram. Itu kata Tuhan. Artinya apa Bapak Inang? Allah ingin menentang cara berpikir, melawan arus cara berpikir Abraham. Cara berpikir Abraham yang melihat fakta. Faktanya dia sudah tua, tapi ternyata dalam iman melebihi dari fakta yang ada. Bahkan gati tidak sesuai fakta Bapak Inang. Dalam iman kita sering tidak sesuai fakta. Itu yang mau dilawan oleh Allah atas pola pikir Abram ketika itu. Yang terlalu melihat fakta hidupnya. Fakta hidupnya dia sudah tua. Fakta dalam kemanusiaan yang dia pikirkan gak mungkin punya anak. Itu fakta yang dia lihat. Tapi ternyata iman melampaui fakta. Iman tidak bisa hitung matematika ternyata. Mari kita lihat hidup kita Bapak Inang. Faktanya Abram dan Sarai sudah matua, ternyata punya anak setelah nanti 25 tahun menanti. Umur 100 tahun peaseroh nyumbah nih. 25 tahun mereka menanti. Faktanya sudah tua, ada. Mari kita lihat fakta kehidupan Bapak Inang. Bagaimana Tuhan hadir untuk benar-benar meneguhkan janjinya kepada kita. Faktanya, lang merduit faktanya. Tapi ternyata 5 anak nih boy kuliah ganupan. Faktanya nggak ada uang. Faktanya kita sakit. Tapi sampai sekarang kita masih bisa bergembira dalam Tuhan. Faktanya. Sudah divonis dokter, langdu kahbion, itu faktanya. Ternyata iman berkata lain.
Dan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, faktanya mungkin kita akan hancur, ternyata tidak. Faktanya tumpur mahanamion halani pandemion, ternyata enggak juga. Faktani pecah nama nau, ternyata tidak. Karena apa? Karena kita mau memakai Tuhan sebagai perisai bagi kita. Karena Tuhan kita pakai menjadi landasan dan pegangan dan pengharapan kita. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk membuktikan pemenuhan janji Tuhan, ayat 5 dikatakan, Allah membawa Abram keluar. Ini menarik ini. Membawa Abram keluar dan lihatlah bintang-bintang di atas sana. Hitunglah. Buri etongko, sonai maholi bahakni pinoparmu. Artinya, Bapak Inang, kenapa ini menarik? Niku, keluar. Ketika kita punya persoalan, kita punya masalah, kita punya ketakutan, keluar Bapak Inang. Faktanya memang kita takut, ya. Faktanya kita memang galau, khawatir, ya. Tapi harus sanggup dan mau keluar bersama Tuhan. Untuk melihat apa? Melihat pengharapan, melihat janji Tuhan. Karena bintang adalah lambang pengharapan. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak terhitung nilainya, tidak terhitung jumlahnya. Keluar Inang, keluar Bapak. Jangan berkutat di masalahmu. Jangan berkutat di fakta-fakta kehidupanmu yang memang menurut pandangan manusia memang tidak mungkin. Tapi tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Keluar. Karena memang kehidupan kita faktanya sehari-hari banyak orang yang malu keluar ketika mengalami masalah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kami 2 tahun paimahon, malu. Lang rahu pesta, lang rahu jon, bahkan kepada saudara-saudara nasi Inang Naomi, mungkin pernah dialami ini. Inang Naomi pasti pernah mengalami ini. Bulan-bulan pertama, kedua, ketiga, mungkin dia akan malu, enggak mau, dia mengurung diri. Mengurung diri di kamar. Karena dia merasa, durun mawon. Kira-kira seperti itu. Tapi Tuhan mengatakan, jangan berdiam diri, keluarlah. Itulah yang dibuat Tuhan kepada Abram. Abram dibawa keluar oleh Tuhan Allah untuk melihat dunia ini yang lebih luas lagi. Ternyata dunia ini tidak selebar daun kelor. Bola do dunia on. Sehingga kenapa kita tidak mau keluar dari masalah kita bersama Tuhan. Sehingga kenapa kita tidak mau keluar dari ketakutan kita, kegalauan kita bersama Tuhan. Agar kita bisa melihat bintang di luar sana yang melambangkan sebuah pengharapan, sebuah kesuksesan. Di luar sana ada kesuksesan. Di luar sana ada pencapaian yang tertinggi, itu bintang semua. Anggono maro bintang nama huwa pe itu jadi. Arong kita namida. Nama huwa pe halaknya yang anggono bintang ya Pak Wapeng kan. Anggono bintang nama tongubah. Jadi keluarlah, lihat bintangmu. Cari bintangmu. Dan Tuhan sudah sediakan bintangnya bagi kita. Jadi jangan pernah galau lagi. Jangan pernah takut lagi. Ada bintang-bintang yang dikasih Tuhan. Yang mau Tuhan berikan kepada kita. Mungkin lang merhitei nyombah. Yang lain. Apa kata Ayub kepada istrinya? Harganando ham marimbang 1000 nyombah baku. Itu luar biasa bagaimana istri Ayub pernah berkata, sirangkon maaf. Aku enggak bisa memberikan keturunan kepadamu. Tapi apa kata Ayub? Engkau lebih berharga dari 1000 anak. Dan ini juga menjadi perenungan bagi kita. Biarlah melalui firman ini bahwa memang janji Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Bentuknya biarkan Tuhan yang memberikan sesuai kehendaknya. Hanya kita bagaimana untuk tetap mau membuat Tuhan menjadi perisai bagi kita. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan apa yang kita impikan dalam hidup ini. Karena persoalan rumah tangga tidak hanya persoalan anak. Walaupun itu menjadi impian semua orang. Impian semua orang. Kerinduan semua orang. Tapi dalam hidup kita, rumah tangga kita, harus bisa memancarkan kemuliaan Allah. Sebenarnya itu yang menjadi tujuan sebuah rumah tangga. Sehingga anggota bimbingan pranikah,
Saya akan selalu katakan, saya selalu tanya, kenapa kalian menikah? Memang ada orang yang menjawab ingin punya anak. Bapak Inang, terlalu dangkal dasar pernikahan. Kalau hanya itu, terlalu dangkal sekali. Kenapa ingin menikah? Ingin bahagia. Jadi kalau nggak bahagia, nggak menikah. Jadi kalau nggak bahagia, hancur rumah tanggamu. Kira-kira seperti itu logikanya. Sehingga kita akan luruskan itu bahwa memang bukan itu. Karena rumah tangga kita setabi hubata bukan peternakan. Setabi dah? Enggak. Bukan. Makanya ada dalam pikiran opung kita, anggulang ado kosiai sirangkum mai. Karena memang begitu dangkal memahami sebuah landasan rumah tangga. Begitu hebatnya Ayub, bagaimana landasan rumah tangganya begitu kuat, halaniaha, holong ai. Holong yang tidak diukur dari apa yang ada, tapi memang diukur dari dalamnya hati untuk saling mengasihi yang satu kepada yang lain. Itu yang mau ditunjukkan Abram dalam hidup kita hari ini, Bapak Inang. Sehingga ada beberapa hal yang menjadi perenungan bagi kita. Perenungan yang pertama adalah, Bapak Inang, jangan takut. Jangan gelisah dan jangan sangsi. Karena apa? Karena Tuhan itu setia kepada janjinya. Anggo, iya do, lupa hutan ni Pak Wapeng Tong. Anggulang mangomohan lowon ini, mangomohan hapinahan ini kan. Ya bisa seperti itu. Artinya bagaimana kita untuk bisa melihat bahwa memang cara Tuhan memberkati kita banyak caranya. Dan tidak terselami cara Tuhan memberkati kita. Mungkin orang sana diberkati dengan jabatan, oke aminkan itu. Mungkin orang sana diberkati dengan apa? Pekerjaan yang lancar-lancar, oke aminkan itu. Mungkin aku sekarang diberkati dengan ini, aminkan semua itu. Karena itu cara Tuhan untuk memberkati kita semua. Dan semua berkat Tuhan yang ada pada kita, itu jumlahnya 100%. 100%. Nah hubaku sadia piai na 100% maai. Nah hubamu na sadia piai 100% maai. Gok do pasu-pasu nebata hubata. Sesuai janjinya. Sehingga kalau memang itu menjadi janji Tuhan kepada kita, sehingga jangan pernah takut lagi. Karena musuh manusia zaman sekarang adalah apa? Ketakutan. Semua orang takut sekarang. Tidak hanya yang di Rusia dan Ukraina. Semua orang takut. Namo rajong do, na pogos jong pemabiar do. Na sukses pakon na lang sukses pemabiar do. Pandita pemabiar do. Penginjil situa sama, semua mengalami ketakutan. Tapi bedanya adalah bagaimana kita menghadapi ketakutan itu bersama Tuhan. Napa dua hon dengan firman Tuhan kita hari ini, tongon hidup kita adalah hidup yang serba menanti. Napa imahon do hita Bapak Inang? Abram menanti 25 tahun untuk sebuah realisasi janji Tuhan. 25 tahun tidak umur yang singkat. Tidak waktu yang singkat 25 tahun Bapak Inang. Mungkin sonari kita sedang menanti-nanti. Sabar menanti bersama Tuhan Bapak Inang. Menanti anak, menanti pahopu. Menanti mungkin nyomba si ganjangan pakol si pondokan. Si ganjangan si pondokan. Lapi marpahopu, lapi marahagan upanay. Sabar menanti Bapak Inang. Kita sedang menanti apa sekarang? Abram menjadi teladan bagi kita seperti ayat yang dalam Filipi 3. Usihina siyam mahanami, usihina siyam ma'au. Abram ingin mengatakan itu kepada kita sekarang. Usihina siyam ma'au, itu kata Abraham. Usihi kita teladani Abraham dalam menanti, karena apa? Dia tetap setia. Dan Tuhan mengira itu menjadi kebenaran bagi dia. Biarkan kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan seperti Abraham karena kita setia. Kesetiaan kita menanti Tuhan itu membuat kita orang-orang yang tetap diperhitungkan dimanapun berada ternyata. Yang ketiga, mari kita respon kesetiaan Tuhan yang memberkati kita. Responnya apa? Bapak Inang, keluarlah. Keluarlah dari masalahmu. Keluarlah dari ketakutanmu. Keluarlah dalam kegelisahanmu dan keraguanmu hari ini. Apapun yang membuat Anda ragu, takut, marutol, bergumul, keluarlah. Karena Tuhan menyediakan, lihat bintang di luar sana.
lihat bintang, hetong ma, taretong dolang taretong. Demikianlah berkat Tuhan yang ingin Tuhan curahkan atas kita. Sehingga ketika kita melihat bintang itu adalah lambang sebuah pengharapan bagi kita yang akan meneguhkan kita dalam hidup ini sehingga kita berjalan dalam damai sejahtera bersama Tuhan. Jadi Bapak Inang, akhirnya siap nadong dari rumah, selamat menanti janji realisasi Tuhan. Janji apapun itu, Tuhan akan setia untuk menempati itu, asal kita setia juga bersama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin meneladani Abram yang boleh kami perdengarkan Tuhan di pagi hari ini. Melalui firman Tuhan, biarlah kami semakin setia, semakin percaya kepada Tuhan atas janji realisasi Tuhan atas hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu sabar untuk menanti realisasi janji-Mu dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memenuhi janji-Nya. Tuhan kuatkan kami. Tuhan berikan hikmah bagi kami Tuhan, agar kami tetap melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Sehingga dengan iman percaya kami menjadi orang-orang yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran bagi kami. Ketika kami memiliki pergumulan, ketika kami memiliki persoalan bahkan ketakutan dalam hidup ini, tuntun kami Tuhan untuk keluar dari masalah kami. Tuntun kami untuk keluar dari segala macam persoalan kami yang menghimpit kami dalam hidup ini. Agar kami boleh melihat bintang-bintang Tuhan yang begitu bertaburan di langit, sebagai lambang pengharapan bagi kami, dan ingin mengatakan bahwa sedemikian banyaknya berkat Tuhan atas hidup kami. Sehingga Tuhan, dengan pemahaman seperti ini, kami tidak akan terpenjara lagi atas fakta yang ada yang kami alami dalam hidup ini. Karena iman percaya kami melebihi fakta yang ada. Bahkan di luar dari apa yang kami pikirkan, di luar dari apa yang kami mampu Tuhan, Tuhan akan lakukan asal kami setia dan percaya kepadamu. Ajari kami Tuhan, untuk senantiasa boleh meneladani para bapak-bapak iman kami, yaitu Abram, melalui nas kami hari ini, sehingga dengan meneladani Abram Tuhan, kami boleh mengalami berkat Tuhan, dan kami dalam menjalani hidup ini, berjalan dalam iman, menjadikan Engkau menjadi perisai atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang mari kita memberikan persembahan kita. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada
biasa, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu, menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan nama-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah diberi hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Pergilah dan ceritakanlah kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Pulanglah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua. Salam may batah ganup. Salam homa hubay na siyam jemaat nami namar kebaktian melalui Zoom atau live streaming. Terima kasih impon hanami
hubatah genep malasuhur bani pesta dana inang nari mingguai doma terkumpul kurang lebih 40 juta rupiah. Jadi songon hatena kenai ase boi ma cicil hita. Lekosiai bani bulan Mareton ibere depan orang hubatan nasihol mambain menambah kasni seksi inang pakon jemata lani bani bulan Mareton aima pesta danani inang hita. Jadi batas ini sampai tanggal 30 Maret teneh. Jadi hubain siam nalape mangisi ase berhanami panorok benda siam jana hubain siam pengurus seksi inangในsektor ASESER i grup di sektor ni be. Sulaiman tuga-tuga salam sehat mepat tagenup selamat hari Minggu Tuhan memberkati. Tangihon ay Tuhan, hamduna parorok goluko, tapi ulah